Status Rusia sebagai negara terbesar di dunia merupakan hasil ekspansionisme historis yang sangat dipengaruhi oleh invasi Mongol, pencarian kekayaan melalui perdagangan bulu, dan akuisisi strategis Siberia yang dikonsolidasikan meskipun menghadapi perlawanan yang signifikan. Pada video ini kita akan menelusuri dasar-dasar historis dari wilayah teritorial Rusia yang luas, yang menghubungkan pertumbuhannya dengan kombinasi berbagai faktor, termasuk invasi Mongol yang membentuk struktur politik dan pemerintahan otokratisnya, motivasi ekonomi yang terkait dengan perdagangan bulu yang menguntungkan, dan penaklukan militer yang menyebabkan aneksasi Siberia. Meskipun menghadapi perlawanan sengit dari penduduk asli, ekspansi Rusia didorong oleh keinginan akan keamanan dan sumber daya yang terus berlanjut meskipun mengalami kemunduran seperti hilangnya Yermak Timoyevsky. Penaklukan Siberia khususnya merupakan momen penting yang memperkuat posisi Rusia sebagai negara terbesar di dunia. Status yang sebagian besar tidak tertandingi oleh kekuatan dunia lain karena keterpencilan wilayah tersebut dan dianggap tidak penting pada saat itu. Rusia sangat luas, wilayahnya membentang di bentang alam yang luas dan memahami ukurannya bisa sangat membingungkan. Tahukah Anda bahwa Amerika Serikat dan Rusia hanya berjarak 3,7 km persegi? Norwegia dan Korea Utara dipisahkan oleh satu negara, Rusia. Rusia memiliki 11 zona waktu, ukurannya sungguh luar biasa. Tetapi, apakah Anda bertanya-tanya mengapa Rusia sangat besar? Kisah pertumbuhan Rusia merupakan perjalanan yang menarik. Semuanya berawal dari asal-usul sederhana Kievan Rus, dan dari sana Rusia memulai jalur ekspansi yang sangat luar biasa. Selangkah demi langkah, ia memperluas kekuasaannya, akhirnya meliputi wilayah Siberia yang luas pada pertengahan tahun 1700-an. Akuisisi Siberia menjadikan Rusia negara terbesar di dunia. Rusia tidak berhenti di situ dan terus bergerak ke arah timur hingga mencapai Amerika Utara dan mengambil alih Alaska. Nah, mengapa Rusia berekspansi? Untuk mengungkap sisi psikologis di balik mengapa para pemimpin Rusia mulai dari Ivan yang mengerikan hingga Vladimir Putin menjalankan kebijakan ekspansionis, mari kita kembali ke abad pertengahan dan bertemu dengan sekelompok perampok. Mereka bukan petualang biasa, melainkan penunggang kuda dari kekaisaran terkuat di bumi, yaitu bangsa Mongol. Dampak invasi Mongol. Pada tahun 1223, pasukan Mongol yang dipimpin oleh jenderal legendaris JB dan Subutai bertempur dengan pangeran Rus di tepi sungai Kalka di wilayah Ukraina modern. Bangsa Mongol memusnahkan bangsa Rus, lalu menghilang di dataran luas stepa Eurasia. Peristiwa ini merupakan pratinjau dari apa yang akan terjadi lebih dari satu dekade kemudian. Hukuman Tuhan dijatuhkan pada Kievan Rus pada tahun 1237. Batuhan, cucu Genghis Khan, menghancurkan kota-kota Rus yaitu Vladimir dan Ryazan. Kampanye Mongol berakhir pada tanggal 6 Desember 1240 dengan penangkapan dan penghancuran Kiev yang mengakhiri Kievan Rus. Para pangeran Rus menjadi subjek Han dan Golden Horde yang ibu kotanya berada di Sarai di wilayah Volga bawah. Tatanan dunia baru pun terbentuk, semua orang tunduk kepada Han yang merupakan penguasa absolut. Sebuah perubahan radikal dari sistem Kievan Rus. Institut Khanate membuka jalan bagi pemerintahan otokratis Tsar. Horde lebih toleran daripada rekan-rekan mereka di Eropa dan menjadikan gereja ortodok Rusia sebagai lembaga bebas pajak yang memungkinkan para pendeta untuk membaptis beberapa orang. Kebangkitan Moskow dalam politik Rusia merupakan warisan lain dari era Mongol. Moskow segera menjadi cukup kuat untuk menantang Golden Horde dan akhirnya melepaskan diri dari kendali Mongol. Di Rusia, menggulingkan Tartar menjadi tema nasionalis yang diromantisasi. Tidak butuh waktu lama bagi Tsar Rusia untuk menyadari bahwa ekspansi adalah pertahanan terbaik mereka. Rusia tidak memiliki batas alami di sebelah timur yang dapat mencegah terjadinya invasi ala Mongol lagi. Bagaimana jika kekuatan timur lain bangkit dan menyerang Moskow? Paranoia ini dimulai pada masa pemerintahan Ivan IV Vasilyevich
yang juga dikenal sebagai event yang mengerikan dan terus berlanjut hingga hari ini. Kelas penguasa Rusia selalu takut bahwa jika mereka tidak berekspansi, mereka akan diserang. Namun ini adalah sebagian alasannya. Tidak mengherankan, kekayaan menjadi pendorong utama di balik ekspansi Rusia. Bulu hewan sangat diminati di pasar Eropa. Pada masa pemerintahan Ivan yang mengerikan, perdagangan merupakan urat nadi Moskow. Rusia menginginkan kendali penuh atas perdagangan bulu. Tetapi perselisihan sering muncul antara Moskow dan negara-negara tetangganya mengenai perdagangan bulu yang menguntungkan. Penaklukan ini ditujukan untuk mengamankan kendali Moskow atas sungai Volga dan rute perdagangan di wilayah tersebut. Namun, penaklukan ini juga meningkatkan reputasi Tsar Rusia di antara orang-orang Turki dan Mongolia di Stepa yang kini melihat Ivan sebagai Han yang baru. Perbatasan Moskow meluas. Khanate of Sibir adalah target Ivan yang berikutnya. Seperti yang sudah Anda duga, Siberia mendapatkan namanya dari Sibir, ibu kota Siberia. Khanate adalah konfederasi longgar bangsa-bangsa Turki dan Mongolia. Ivan menugaskan Yermak Timofeyevic untuk memimpin pasukan Kolchak yang tangguh guna menaklukkan ke kanan Siberia. Kampanye militer ini memiliki dua tujuan. Sebagai permulaan, ia berupaya mencegah serangan ke wilayah Moskow. Ingat paranoia Rusia setelah kampanye Mongol, pasukan Yermak juga ingin mengumpulkan bulu sebagai upeti dari tanah yang ingin mereka taklukkan. Pada bulan Mei 1582, pasukan Yermak bersiap untuk kampanye berani mereka untuk merebut Sibir. Setelah mengalami serangkaian serangan Tatar, panggung disiapkan untuk pertarungan epik saat mereka berhadapan dengan Kuchum Han dan 6 pangeran Tatar sekutunya di tepi sungai Iritris yang perkasa. Setelah 3 hari pertempuran sengit melawan segala rintangan, Yermak muncul sebagai pemenang. Tapi itu baru permulaan. Saat ketegangan meningkat, Han mengumpulkan pasukannya untuk pertahanan Sibir yang sengit. Gunung Kyuvas menjadi titik kumpul bagi koalisi tangguh Tatar Siberia, Vogul, dan Oistak yang siap menangkis serangan Kolchak. Pasukan Kossak di beberapa kali berupaya menyerbu benteng Tatar, tetapi para pembela tetap bertahan. Pada suatu hari yang menentukan di bulan Oktober 1582, pasukan Kossak melancarkan serangan tanpa henti. Itu adalah pertempuran yang melelahkan, dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Suara tembakan yang menggelegar dari pasukan Kossak memaksa pasukan Tatar mundur, membuka jalan bagi masuknya Yermak dengan kemenangan ke ibu kota Siberia. Namun kisah ini berubah tragis bagi Rusia. Kuchum Han yang tidak mau menerima kekalahan, menyusun kembali pasukannya dan menyerang balik pada tahun 1584. Di tengah kegelapan, ia mengejutkan pasukan Yermak yang mengakibatkan kekalahan telak. Yermak yang terluka dan terbebani oleh rantai suratnya tersendiri, tenggelam saat coba melarikan diri dengan berenang menyeberangi sungai Wagai. Meskipun Yermak meninggal, Rusia tidak goyah. Mereka kembali pada tahun 1586. Menaklukkan suku-suku lokal dan membangun benteng di Tiumen dekat reruntuhan Sibir. Perjuangan berlanjut selama bertahun-tahun, tetapi pada tahun 1598 keadaan berubah. Rusia muncul sebagai pemenang dalam pertempuran Irmen dan menangkap keluarga kerajaan Siberia. Meskipun Kuchum Han meninggal sekali lagi, anggota keluarganya dikenal sebagai Pangeran Sibirsky atau Wangsa Sibirsky yang bertahan hingga abad ke-19. Penaklukan Siberia oleh Rusia memberi mereka akses ke wilayah yang lebih luas dan segera menjadi negara terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk lokal yang tinggal di Siberia tidak menyadari bahwa mereka sekarang berada di bawah kekuasaan Rusia. Faktanya, di banyak bagian Siberia Utara, pengaruh Rusia hampir tidak ada. Baru setelah Uni Soviet melakukan sensus, pemerintah Rusia memetakan area ini secara menyeluruh. Negara-negara adidaya tidak begitu tertarik dengan kekuasaan tersebut dan tidak melihat alasan untuk membantah klaim Rusia atas Siberia. Di mata negara-negara adidaya Eropa, penaklukan Rusia atas Siberia meningkatkan prestisnya dan memberi suara yang lebih besar dalam politik benua tersebut. Namun, tidak semua orang setuju dengan perampasan tanah oleh Rusia. Saat Rusia memperluas wilayahnya hingga ke Siberia, mereka berhadapan dengan kekuatan besar yang mencoba membangun pengaruhnya di wilayah tersebut, yaitu Kekaisaran Qing di Cina.
Awalnya, dinasti Qing menanggapi dengan permusuhan, menggunakan kekuatan militer untuk mengusir serangan Rusia. Namun setelah Moskow mengupayakan perdamaian, Rusia dan Cina membuat perjanjian diplomatik. Rusia mencabut klaim apapun terhadap wilayah yang disengketakan itu dan sebagai imbalannya membatasi akses perdagangan seraya mengakui kepemilikan Qing. Tidak butuh waktu lama bagi Rusia untuk mengabaikan perjanjian ini dan melanjutkan ekspansinya ke utara. Ekspansi Rusia tidak terhalang karena tidak adanya perlawanan yang efektif dan rendahnya biaya yang terkait dengannya. Seringkali misi-misi tersebut dipimpin oleh pasukan yang tidak memiliki komunikasi dengan Moskow. Ekspansi tersebut berlanjut hingga Rusia mencapai Alaska dan menyadari bahwa mereka telah menggigit lebih dari apa yang dapat mereka telan. Rusia kemudian menjual Alaska ke Amerika Serikat pada tahun 1867. Moskow tidak menginginkan perbatasan dengan Inggris yang menguasai Kanada dan merasa Amerika Serikat akan bertindak sebagai penyangga. Tanpa mereka sadari, kedua negara itu akan berselisih dalam waktu kurang dari 100 tahun. Keinginan Rusia untuk memiliki tanah baru secara historis berakar pada paranoia dan kendali atas sumber daya. Namun hal itu juga menjelaskan mengapa Rusia merupakan negara terbesar di dunia.